Halo guys, balik bersama gue di channel Ultimate. Hari ini gue bakal main anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim fall 2003 adalah Dark Gate. Ya, jadi bisa dibilang di episode ini udah masuk ke core 2 nya dan kita lihat apakah nanti si Yayoi akan mengumpulkan tamatan lagi atau bisa dibilang ya Pokemonnya lagi gitu kan. Karena dia sudah dapat satu tamatan gitu kan yang bisa dibilang ya cukup friendly lah gitu. Nah, makanya kita lihat nih katanya ini bakal berburu lagi gitu kan dan pastinya akan mendapatkan atau bisa dibilang ya eh, tamatan yang mungkin akan lebih kuat dari ini. Dan itu kita menunggu banget langsung ke episode 13 dari Dark Gathering. Let's go. Oke, kita menunggu berapa lagi langsung ke episode 13 dari Dark Gathering. Let's go. Oke, dia mau aja. Dia malah mau aja. Dia mau aja. Selagi ada atau sama dengan Ketaro gitu. Atau bareng sama Ketaro pasti mau gitu. Terowongan sekarang ya. Oke, penting. Dan ternyata penting masih sama memang. Gue harap semoga visualnya berubah sih. Jadi biar dikata lagunya sama tapi visualnya berubah gitu. Oke, kita dengerin dulu. Oh, Daimon, segala kali kasih kau tokaretan pas soretan tapi oh surat sudah kali dikukai soretan dan sini kaki 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 buat seorang oh berubah oke okay, let's go ya weh masih sama oh beda udah tadi ada beberapa yang beda gitu kan tapi sisanya sama lah pasti ref tadi iya sial bener let's go. Hmm. Hmm. Oh damn tolong come on tolong jangan ngagetin ya betul ada omongan ada benar ya ada benar ya berarti hmm. Hmm.
makin makin kelihatan dan dirinya. Baiknya lu punya pacar begitu anjir. Gini. Siapa mas? Oh, oh rival ini. Ini siapa ini? Itu gue penasaran. Oh, kubu. Spojin. Oh, itu ini ya. Itu apa sih bisa dibilang ya bakal dilawan oleh Yayo juga gitu. Tapi masih nanti kayaknya. Atau bisa bilang yang mencuri ibunya gitu. Makanya dia fokusnya kan sekarang. Nah, sekarang fokusnya kan ingin mengalahkan dewa gitu kan. Sudah mengumpulkan tamatan. Mm-mm. Oke. Oh, yang dikubur kemarin.
Eh, hmm, ya. Hmm, oke. Oke. Urat nado. Oke. Mm-mm. Ini, ini, ini nih, keren nih. Ini keren nih kayaknya nih. Oh, hmm, hmm, tali pelarian. Mungkin, mm-mm. Ya, sebelum ke terowongan, si Yaya ingin dapet atau ngambil tamatan lagi. Mm-mm. Mantan tentara itu. Yang gue lihat di opening itu bagus banget ya, secara desain karakternya gitu. Apalagi nih, jeng jeng. Oh, oh, oke.
Mengerikan men. Ah, ini orang-orang yang dendam ke roh itu ya. Hmm. Mm-mm. Oh, masuk ya. Wajib langsung flashback. No. Itu. Iya. Tegang banget. Uh, Mon.
Gila, tegang banget. Huh, huh. Gila tegang banget men. Aduh. Ya gila sih tegang banget. Demi dah. Tapi dia malah seneng dapat atau bisa ngerasain hal-hal mistis tuh. Hmm. Dan sekarang ke terowongannya ya. Hmm. Oke, ending baru. Hmm. Nyanyi sama ya, Mbak anak-anak Zawa ini. Lagi creepy banget. Apa lagi nih? Oke, jadi di episode kali ini bisa bilang benar-benar makin 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 tegang dan benar-benar pasti menyeramkan gitu kan. Jadi ya itu, jadi si Yahyo dan kawan-kawan gitu kan bisa dibilang ya Yahyo sendiri gitulah ingin menuruti maunya Eko ketika Eko lagi ngambek gitu kan. Jadi makanya pergilah gitu kan mereka semua ini ke terowongan es, ya terowongan lah ibarat gitu, dimana akan bertemu dengan hantu kimono. Nah, nggak apa namanya, rasanya itu tidak kuat atau rasanya itu tidak bisa survive kalau misalkan belum ngambil tamatan yang lain gitu kan. Nah makanya akhirnya si Yayo itu punya, bisa dibilang kayak apa ya, kayak peliharaan atau Pokemon sebelumnya ya kan, yang pernah ditaruh di manekin uh, itu gitu kan, kayak boneka boneka tamatan lah ibarat itu kan, boneka yang berada dalam yang isinya ada tamatannya gitu kan, atau isinya ada roh itu gitu kan. Nah ternyata roh itu adalah mantan tentara Jepang gitu kan, yang memang
dia survive, bener-bener emang dia menjadi kayak last man stand ya kan, dan dia bener-bener bisa dibilang ya bersahabat tapi cukup berbahaya karena memang aura-aura atau bisa bilang roh-roh di sekitarnya ini bisa dibilang kayak ya ngincer ini apa bisa bilang ya menjaga lah atau memprotek si tamatan ini gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya kan muncullah orang-orang yang pernah dibunuh oleh si tamatan ini atau bisa ngeroh tamatan ini gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya ketika si Eiko terus Ketaro sama Yayoi ingin mengambil tamatan itu, si Ketaro diserang habis-habisan gitu kan karena si bisa dibilang yang mantan tentara ini haus men gitu kan, dan itu memang sangat relate dengan apa yang pernah terjadi pada saat perang. Nah tetapi di sini creepy-nya ya kan, karena udah nggak punya air, yang dicari darahnya atau misalnya darahnya Ketaro gitu kan, ya itulah ibaratnya gitu, karena dirasa haus terus gitu kan, kering lah ibaratnya gitu. Nah, makanya kan akhirnya untungnya Eiko dengan cepat ngambil tamatan tersebut dan roh-roh di sekitarnya hilang seperti itu. Jadi makanya jatuhnya yang mereka ini tuh kayak melindungi tamatan itu gitu loh, seperti itu. Dan ya tinggal nunggu ya kan, tinggal nunggu nanti apakah nanti dengan 2 roh yang dia pegang ya kan, sorry 3 roh yang dia pegang gitu kan, 3 apa 4 ya, 3 lah, 3 sama yang di budak tapak gitu kan, 3 tamatan yang dipegang oleh Yayoi apakah cukup untuk melawan hantu kimono itu ya. Makanya gue nggak tahu, nanti mungkin next episode bakal jadi jawabannya. Dan ada keganjilan dari Eiko yang gila sendiri gitu kan ya. Oke lah, mungkin dia yang diri kan, dia udah menunjukin rasa kalau dia tuh sangat tertarik dengan dunia mistis gitu kan. Nah mungkin ini kayak sesuatu hal yang dibangkitkan oleh dirinya gitu kan, yang dimana dia akhirnya bisa merasakan roh halus dan dia merasakan sesuatu hal yang mistis gitu loh. Jadi enggak kayak Ketaro gitu loh. Kalau Ketaro kan memang dari awal kan dia merasakan aura gitu kan, maksudnya dia kan emang bisa merasakan aura tapi dia tidak bisa melihat gitu kan. Nah tapi kalau si Yayoi baru bangkit gitu, jadi kayak Yayoi lagi siapa namanya, si Eiko tuh baru bangkit gitu loh. Jadi Ketaro udah dari dulu, nah si Eiko baru bangkit kekuatan itu dan dia makin seneng dong kayak gitu. Jadi berbanding terbalik dengan Ketaro yang ngerasa takut dengan kekuatan yang dia miliki gitu, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur gue nggak tahu yang Kishimojin ya kan berkoalisi dengan tadi yang roh yang menculik si ibunya Yayoi gitu kan. Nah itu gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Dan ada satu orang yang punya niat apa ya bisa dibilang ya kayak bukan dalang sih, jadi kayak dia tuh ngerasa kecewa gitu kan karena si nenek ini ngebiarin tangan bisa dibilang tangan kayak pusaka lah gitu, kayak bagian elemen yang hilang ya kan, tangan apa gitu gue nggak tahu, itu hilang kan diambil Yayoi gitu kan. Nah, itu dia kecewa terus dibunuh gitu kan roh nenek itu gitu kan. Nah itu gue jujur gue nggak tahu apa yang maksudnya apa itu, gue nggak tahu gitu. Apakah dia ini adalah bisa dibilang apa ya kayak apa ya bisa dibilang ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu itu dia itu orang itu tuh apa gitu, dia ini siapa gitu. Apakah dia keturunan dewa juga gitu kan, atau mungkin emang dia sebenarnya dewa tapi nyamar jadi orang gitu, gue nggak tahu sih, jujur gue nggak tahu. Tapi itu gue penasaran sama itu sih, jadi kayak no clue aja, tahu-tahu Kishimojin sama roh tersebut itu kerjasama kayak koalisi gitulah. Cuman I don't know, jadi itu creepy banget sih bagian situ tadi. Ya itu gue nggak tahu, tapi boleh nanti isi di komentar asal tidak terlalu spoiler banget lah. Tapi kayak gue penasaran apa sih yang dimaksud itu gitu loh. Nah makanya gue pengen tahu. Jadi dari gue, dan kita lihat apakah Yayoi berhasil gitu untuk mendapatkan roh kimono. Itu pasti GG sih menurut gue. Jadi kayak ya itu 3 lawan 1 men. Jadi bener-bener satu, gue penasaran sama roh yang kimono. Yang kedua, gue pengen tahu yang tentara itu gimana gitu, cara bertarungnya itu pasti bakal lebih sih. Tapi ya itu kita lihat nanti di next episode mungkin next episode lagi ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya sekiranya gue bener-bener nggak sabar nanti seperti apa.
untuk pertarungan tersebut. Itu jadi gue masih subscribe sebentar kira-kira anime yang sama apa lagi atau anime fall apa yang kalian ingin notice tuh gue bahas sebenarnya gue suka. Kalau sebenarnya di saja notifikasinya agar rutin dari gue dan sampai jumpa lagi dari gue.